Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 10, ya, sebelum masuk pada materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anugrah Fitra Fadian Afandi dengan NIM B200230127. Kemudian ada rekan saya, yakni Safna Cindy Claudia dengan NIM B200230130 dan Lafit Baror Istibar dengan NIM B200230123. Masuk pada identifikasi masalah, berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan organisasi mahasiswa, kita menemukan beberapa permasalahan, yakni diantaranya yang pertama kurangnya partisipasi di kegiatan organisasi ketika sudah diamanahi sebuah tanggung jawab, kemudian penyalahgunaan dana kampus oleh Ormawa, kemudian penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, kemudian ketidakprofesionalan dalam berorganisasi, dan kemudian meninggalkan tanggung jawab ketika berorganisasi. Setelah saya diskusikan dengan teman-teman saya, kami memutuskan akhirnya memilih topik yakni penggelapan dana subsidi universitas di lingkungan Ormawa. Relevansi topik ini dengan bidang studi yakni sebagai mahasiswa akuntansi yang memiliki keterampilan dalam menyusun dan membaca laporan keuangan, merasa mampu berkontribusi dalam meminimalisir praktik dari masalah di atas dengan meminta transparansi dana pada setiap Ormawa. Kemudian dilakukannya analisis guna menyelidiki jika adanya suatu kecurangan, juga dapat berkontribusi dengan edukasi dan ajakan pada mahasiswa untuk lebih bijak dan jujur dalam hal keuangan. Kemudian relevansi topik dengan mata kuliahnya sendiri, yakni topik ini relevan dengan materi perkuliahan Pancasila bab 7, yakni mengenai implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bab 10, yakni implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah di atas menyangkut aspek keadilan dan beradab dalam mengelola pendanaannya, juga menyangkut aspek sosial yang berpengaruh pada kesejahteraan. Hal itu bergantung pada tepat atau tidaknya alokasi pendanaannya. Untuk jenis produknya sendiri, kami menghadirkan produk berupa infografis edukasi. Mengapa kami memilih produk ini? Karena infografis menurut kami yakni media yang cocok untuk sebagai media edukasi. Untuk sumber referensinya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya di sini akan menjawab tentang sumber referensi. Dari topik yang kita bahas, kami mendapatkan ti- sumber referensi berupa 3 artikel jurnal dan 1 media online. Untuk artikel jurnal yang pertama, dalam sebuah artikel jurnal menyatakan bahwa dalam perguruan tinggi terdapat organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa yang sering kita sebut BEM, unit kegiatan mahasiswa UKM, dan himpunan mahasiswa jurusan HMJ. Organisasi mahasiswa Ormawa merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh perguruan tinggi demi mewujudkan kreativitas dan mengembangkan soft skill mahasiswa. Dalam menjalankan program kegiatannya, Ormawa mengajukan dana kepada lembaga perguruan tinggi dengan membuat anggaran kepada kegiatan, kemudian dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan. Pengurus Ormawa ya harus mempertanggungjawabkan dana yang didapat di setiap kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak kasus penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan suatu Ormawa di perguruan tinggi seperti aset misappropriation dan expense reimbursement assessment, yaitu dengan meninggikan biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi next. Sebentar, sebentar.
Dalam artikel jurnal yang kedua, dalam sebuah jurnal yang berjudul Melihat Persepsi Mahasiswa Organisatoris Terhadap Kritik Korupsi dalam Resensi Komik Kode Etik Pemalsuan Proposal oleh karya Nengrida Ramadhani Khairunisa, Al Pacino Burangrang, dan Nina juga menyatakan bahwa perilaku-perilaku korup nyatanya juga terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya pada organisasi mahasiswa. Misalnya, saat proses penyusunan juga pelaporan ajang tersebut sering menjadi momentum mahasiswa melakukan tindak korupsi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan angket, wawancara, dan FGD. Resensi komik kode etik ini memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa organisatoris akan perilaku koruptif dalam ruang lingkup kampus. Dan jurnal ketiga yang kami temukan berjudul Gaya Hidup Hedonis dan Intensi Korupsi pada Mahasiswa Pengurus Lembaga Intrakampus oleh Yuniar Dwi Sartika dan Hudaniah yang menyatakan bahwa banyak dijumpai individu memiliki gaya hidup hedonis, termasuk mahasiswa. Gaya hidup hedonis sendiri merupakan ya pola hidup yang mengutamakan kesenangan semata. Ketika individu tidak memiliki cukup uang untuk menunjang gaya hidup hedonisnya, maka ia akan memiliki intensi korupsi. Adanya hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan intensi korupsi mahasiswa pengurus lembaga intra. Semakin tinggi gaya hidup hedonis mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula intensi korupsinya. Nah, selanjutnya untuk media online, kami mendapatkan informasi berita di suaramahasiswa.com yang berjudul Awas Bibit Koruptor, Cerita Penggelapan Dana LPG di Ormawa UI, mengungkapkan praktik 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 pengelembungan dana dalam laporan pertanggungjawaban atau yang sering disebut LPJ, organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan mahasiswa seringkali dimanipulasi melalui markup anggaran dan nota fiktif. Fenomena ini dianggap sebagai bibit korupsi yang dapat merusak integritas akademik dan budaya politik masa depan. Praktik ini sering terjadi dalam kepanitiaan organisasi mahasiswa. Adapun proses pembuatan produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dimulai dari meriset dari berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Ormawa, dari berbagai sumber baik dari studi literatur dan kasus-kasus yang terjadi melalui media online atau yang terjadi secara langsung di lingkungan Ormawa FEB UMS. Lalu langkah yang kedua, menentukan topik permasalahan. Kami menentukan topik permasalahan dari berbagai sumber yang kami telusuri dan kami mengangkat topik penggelapan dana subsidi universitas di lingkungan Ormawa. Lalu langkah yang ketiga, merumuskan permasalahan. Permasalahan yang kami angkat sangat penting karena isu ini merupakan bentuk tindakan korupsi yang tentunya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkesinambungan dengan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, langkah yang keempat, menentukan jenis dan judul produk. Berdasarkan hasil diskusi, kami memutuskan membuat produk berupa infografis dengan judul Uang dan Ormawa, tujuannya untuk mengedukasi dan mengajak mahasiswa untuk tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan Ormawa. Yang langkah kelima yaitu penyusunan produk. Penyusunan pembahasan berupa tahapan yang dapat diimplementasikan untuk pencegahan tindak korupsi di lingkungan Ormawa. Lalu langkah yang terakhir itu ada hasil akhir produk. Dalam infografis tersebut terdapat ada
keterangan topiknya uang dan ormawa. Ada juga di situ keterangan cegah bibit korupsi di lingkungan organisasi mahasiswa. Uang dan ormawa ini membahas yang pertama menyusun LPJ, yang kedua audit internal berkala, yang ketiga transparansi, yang keempat musyawarah, lalu ada edukasi keuangan. Dalam menyusun LPJ atau laporan pertanggungjawaban bukan formalitas. Ini bukti profesionalisme organisasi dalam mengelola keuangan dan menunjukkan akuntabilitas kepada kampus. Dalam audit internal berkala, bentuk tim audit internal atau mitra bantuan BEM atau kampus untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana agar tidak ada penyimpangan. Lalu di transparansi ini, seluruh penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Buat laporan keuangan yang dapat diakses oleh anggota dan pihak kampus. Dalam musyawarah ini, dana digunakan untuk kegiatan bersama, maka keputusan penggunaannya sebaiknya dibahas terbuka dalam forum organisasi. Di edukasi keuangan ini, pengurus baru harus diberi pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan organisasi agar tidak ada kesalahpahaman administratif maupun etis. Jadi kesimpulan dalam proyek ini, kami belajar bahwa yang pertama, pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk ormawa. Yang kedua, transparansi atau akuntabilitas dan edukasi adalah kunci utama dalam menciptakan organisasi yang bersih dan profesional. Yang ketiga, peran mahasiswa sebagai warga negara sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi. Kami berharap proyek ini menjadi awal dari gerakan sadar dan peduli terhadap integritas dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Mari katakan tidak pada korupsi. Sekian, saya kembalikan ke teman saya. Mungkin sebelumnya terima kasih pada Lafid dan Sapna yang telah turut ikut memaparkan materi pada kali ini. Saya mewakili rekan-rekan saya bila mana ada suatu kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materinya. Bila mana ada suatu pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui forum WhatsApp. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.